selamat hari Sabat teman-teman dan Bapak Ibu guru sekalian. Senang sekali di hari ini kita boleh bertemu kembali untuk melanjutkan seri pelajaran kita bersama saya Victoria Omega Makpal, siswa SD kelas 3 di SD Advent Ambon. Sebelum kita melanjutkan pelajaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan tuntun dari awal hingga akhirnya seturut dan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul pelajaran kita saat ini adalah perlakuan yang serius terhadap jemaat. Ayat inti kita terdapat dalam 1 Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya, itu bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jikalau orang tua kita menjual tanah dan tanah itu telah terjual dengan harga yang tinggi, kemudian orang tua memberikan sejumlah uang kepada kita, apa yang teman-teman perbuat dengan uang itu? Bagaimana kita menggunakan uang itu? Apakah kita akan membelanjakan uang itu dengan sesuka hati kita? Mari kita lihat cerita kehidupan jemaat mula-mula yang diceritakan dalam buku Kisah Para Rasul 4 ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tapi segala sesuatu adalah kepunyaannya mereka bersama. Jika teman-teman memperhatikan ayat ini, maka kehidupan jemaat ini sungguh indah. Mungkin ada teman-teman kita yang baru bergabung di jemaat ini yang kehidupannya menderita serta miskin. Jemaat mula-mula mereka hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Mereka berbagi satu dengan yang lain. Jika ada anggota jemaat yang miskin, mereka akan membantu satu dengan yang lain. Bagaimana dengan kita teman-teman? Jika ada teman kita yang lagi susah, maka tentu kita membantunya, bukan? Jangan kita seperti Om Ananias dan Usi Safira. Dalam kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 17-10, mereka ingin membantu tapi tidak sepenuhnya membantu. Mereka telah menjual tanah mereka dan uangnya mereka tahan sebagian, sehingga mereka menjadi orang yang cinta diri. Mereka mendustai hamba Tuhan dan mendustai Allah. Apa akibatnya teman-teman semua? Mereka mati binasa. Tuhan menginginkan kita untuk menolong orang yang miskin dan menderita dalam jemaat. Jika teman-teman bisa menolong sesama, maka baiklah kita menolong dengan sepenuh hati, jangan menahan-nahan sebagian. Apalagi ketika kita sudah berjanji untuk melakukannya, jangan sampai kita mendustai diri kita dan orang lain yang akan berakibat kebinasaan. Teman-teman sekalian yang Tuhan Yesus kasih, coba Anda bayangkan jika Anda dan saya yang miskin di dalam jemaat. Kemudian ada bantuan yang sepenuhnya akan diberikan kepada kita. Kemudian ada teman-teman di dalam jemaat yang mencuri bantuan itu. Tentunya tidak baik, bukan? Om Ananias dan Usi Safira telah menerima hukuman kematian akibat mereka berdusta dan mencuri. Bagaimana dengan kita teman-teman? Apakah kita suka berdusta kepada orang tua kita, guru kita, atau teman kita? Ataukah kita mencuri barang milik orang lain? Pikirkanlah itu. Tindakan Ananias dan Safira merupakan ancaman bagi kehidupan jemaat di mana kita berada. Jangan sampai hal ini terjadi kepada kita teman-teman sekalian. Firman Allah dalam Keluaran
ayat 15, 16, dan 17 berkata, "Jangan mengingini." Tentu saja tidak ada salah dengan kata ingin. Tapi sifat mengingini berlebihan akan menuntun kepada pencurian. Firman Allah berkata, "Jangan mencuri." Dan ketika melakukan pencurian, maka untuk menutupi perbuatan mencuri, maka ia akan berdusta. Allah berfirman, "Jangan berdusta." Teman-teman sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, jangan kita menyembunyikan barang milik orang lain. Bisa orang tua, guru, atau milik teman kita. Tapi baiklah kita semua menjadi penolong bagi yang miskin dan menderita, supaya kehidupan dalam jemaat kita akan terus dipenuhi dengan berkat karunia rohani yang baik. Teman-teman semua yang Tuhan Yesus kasih, tindakan Allah bagi Om Ananias dan Usi Safira begitu tegas. Hal itu adalah untuk menyelamatkan jemaat dari orang-orang yang berniat jahat terhadap saudaranya sendiri di dalam jemaat. Marilah kita teman-teman semua menjadi teman yang baik bagi orang yang lain, menjadi anak yang dapat menolong anak-anak lain yang dalam keadaan susah, menjadi guru-guru yang baik bagi anak-anak didiknya, menjadi para orang tua yang takut akan Tuhan. Ayat tema kita di hari ini yang terdapat dalam 1 Yohanes 3 ayat 17, "Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya?" Marilah kita semua memperlakukan dengan baik semua teman serta anggota jemaat kita di mana kita berada. Tetap memberikan pertolongan kepada yang menderita, menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan berkat Tuhan ada bagi kita teman-teman semua adalah doa kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah pimpin pelajaran firman Tuhan kami dari awal hingga berakhirnya hingga seturut dan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah beramin.